Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadrati sultanil awliya al-ghawthis samadani al-wali al-kutubir rabbani sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa ila hadrati jami'i ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, muassis jam'iyyati Nahdlatul Ulama, usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim, wa ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhayat, Kiai Rias Ruhayat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhayat, Matangku Toha Karawang, Matu Bagus Bakri Sempuru, Abu Yatim Yati Banten, Abu Syair Merta, Majahid Abdul Salam Cirebon, Hadrati Kiai Abdullah Mahfuz Bakan Tipar Sukabumi, Kiai Mas Puro Tipar Sukabumi, wa Ammi Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i wa Jaddi Mama Syafi'i bin Mbah Jausin, wa azwajihim usulihim wa furu'ihim, wa li arwahi abaina wa ummahatina wa li jami'il muslimin wal muslimat minal masyriqi ilal maghrib wa nakhusu khususan walidayya Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah imakumullah, alhamdulillah pagi yang cerah ini kita bisa bersama walau melalui udara. Kita masih bisa menikmati secangkir kopi. Ini tiada lain adalah merupakan karunia dari Allah yang patut kita syukuri. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala karunia-Nya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Al-babus salasuna fi bayanil kursiyyi wal arsyi wa bayanil malaikatil muqarrabin wal arzaq wat tawakkul. Pasal bab ke-30 ini akan menjelaskan tentang kursi dan arasnya Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan para malaikatil muqarrabin, menjelaskan rizki-rizki yang diberikan Allah, dan juga menjelaskan tawakal. Saya kurang paham betul kenapa Imam Ghazali menyatukan ya pembahasan tentang rizki dan tawakal ini dengan pembahasan kursi dan arash. Nanti saja mudah-mudahan ada jawabannya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat ini akhirnya karena ada lafaz kursi, ayat ini disebut ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Di sini ada kalimat wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Banyak sekali para ulama berdasarkan
apa yang disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang para ulama yang menceritakan tentang fadilah daripada ayat kursi ini. Ada sebuah hadis yang menyatakan siapa yang membaca ayat kursi sebelum tidurnya, maka kalau Allah mentakdirkan dia mati dalam tidurnya itu, maka matinya akan mati husnul khotimah. Kemudian kalau dia masih hidup, maka dia akan mendapatkan penjagaan dari Allah, dari segala godaan, dari segala gangguan makhluk, baik yang zohir, yang nampak maupun yang tidak nampak. Semua kejahatan yang dialamatkan kepada orang yang tidur, tapi sebelumnya membaca ayat kursi, itu akan tertolak dengan sendirinya. Ya, maka saya berharap, karena ini juga saya amalkan setiap sebelum saya tidur, jemaah Facebook rahimakumullah, mari kita membiasakan membaca ayat kursi sebelum kita tidur. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Kalau meliputi berarti kursinya Allah ini lebih luas daripada langit dan buminya Allah. Kila diceritakan, kursiyuhu itu majazun an ilmihi. Kursi itu adalah majaz dari ilmunya Allah. Jadi hanya sekedar ungkapan dari pengetahuan Allah yang maha luas tentang keadaan langit dan bumi, semua makhluk yang ada di langit dan bumi. Wakila mulkuhu, ada juga yang mengatakan bahwa kursi itu adalah kerajaan Allah. Wakila al-falakul ma'ruf, yang dimaksud dengan kursi, ada juga yang mengatakan adalah upuk atau cakrawala yang diketahui sekarang, yang kita ketahui sekarang. Upuk yang cakrawala yang di atas langit, itulah yang dimaksud kursi menurut sebagian para ulama. Ini namanya juga pendapat para ulama, sah-sah saja. Perbedaan pendapat di antara mereka adalah rahmat bagi kita semua. Ruwiya an Aliin karramallahu wajhah, diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, annal kursiyya lu'lu'atun. Menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa kursi itu mutiara, berbentuk mutiara, terbuat dari mutiara. Wa tuluhu la ya'lamuhu illallah ta'ala. Ukurannya, panjangnya, lebarnya tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak bisa dikatakan bahwa kursi lebih luas dari langit dari bumi, kursi di atas langit dan bumi dan lain sebagainya, karena menurut pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kursi itu tidak ada yang tahu ukurannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, karena begitu luasnya, begitu besarnya, begitu tingginya. Yang tahu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Wa fil khobar, ada juga diceritakan dalam khobar, hadis junjunan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas samawat wal arduna sab'u alal kursiyyi illa kahalaqatin fi falatin. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Ditafsirkan oleh Kangjeng Nabi, mas samawat wal ardus sab'u ma'al kursi illa kahalqatin fi falatin. Langit dan bumi, alam semesta raya ini, matahari, bulan, bintang, dan ribuan, jutaan, miliaran planet di sana itu, di alam cakrawala sana, di ufuk sana. Kalau dibandingkan dengan kursinya Allah, ya, itu tidak ada ubahnya seperti halaqoh. Halqoh itu artinya lingkaran kecil.
fi falatin, yang ada di sebuah padang yang luas sekali. Di padang Sahara yang luas itu, kemudian ada sebuah lingkaran. Nah itulah padang yang luas adalah kursinya Allah, sementara lingkaran yang kecil itu adalah langit, bumi, dan segala isinya. Ya Allah, ya Rabb, Allahu Akbar. Kalau kursinya Allah begitu besar, begitu luas, maka bagaimana dengan Allah? Kebesaran Allah yang maha segalanya. Tentu kursi dan arasnya Allah, langit dan buminya Allah, planet-planet ini semua diciptakan Allah, berada dalam genggaman kekuasaan Allah. Berarti Allahu Akbar, Allah maha besar. Bayangkan saja, ini bukan main-main ini. Kanjeng Nabi mengatakan langit dan segala isinya, miliaran planet itu di atas. Ya, miliaran galaksi memiliki miliaran bintang-bintang di sana itu. Ya, planet-planet yang kita lihat begitu kecil sekali. Padahal itu besarnya luar biasa. Bahkan ada yang 10 kali lipat lebih besar dari matahari yang kita saksikan sekarang ini. Itu yang begitu luas langit cakrawala ini, kalau dibandingkan dengan kursinya Allah, tidak ada ubahnya seperti lingkaran kecil yang berada di padang yang luas. Allahu Akbar. Jadi kalau kita berpikir ke sana, tidak ada yang patut disombongkan. Ilmu kita, ya Allah, sama sekali tidak ada bandingannya dengan ilmunya Allah. Kekayaan kita gak ada. Apa itu gedung mewah, gedung bertingkat, rumah mewah, kemudian apa, kendaraan mewah, terus jabatan tinggi. Kalau dibandingkan dengan kemahabesaran Allah, sama sekali tidak ada apa-apanya. Ya Allahu Akbar, Allah lah yang maha besar. Wa akhraj Ibnu Majah mengeluarkan, meriwayatkan begini. Hadis junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annas samawati fi jawfil kursiyyi wal kursiyyu baina yadayil arsy. Langit itu ada di lubangnya kursi, dan kursi ada di depan arasnya Allah. Di langit yang begitu luas itu ya hanya berada di sebuah lubang kursi. Kursinya Allah yang tentu lebih luas dari langit. Dan kursinya Allah itu berada tepat di depan arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Ikrimah, diterima dari Ikrimah, qala, berkata Ikrimah, asyamsu, matahari itu juz'un min sab'ina juz'an min nuril kursi. Matahari yang sekarang menyinari alam semesta ini, yang ada di rotasi yang kita puterin ya, yang diputerin oleh bumi itu. Matahari itu kan panas, kemudian besar, nggak bisa diukur lah berapa miliar triliun derajat Celcius ya. Cahayanya begitu bersinar, begitu berkilau, bisa menerangi seluruh alam raya ini ya. Itu hanya bagian kecil dari 70 bagian cahayanya kursi. Insyaallah, subhanallah. Jadi kalau matahari ini begitu menyilaukan cahayanya, kalau dibandingkan dengan cahaya kursinya Allah, itu hanya 1/70. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah.
Kenapa diri kita harus sombong di hadapan kebesaran Allah? Kenapa kita harus merasa bahwa diri kita lebih baik daripada makhluk Allah yang lainnya? Semua di hadapan Allah kita ini sangat amat kecil. Wal arsyu juz'un min sab'ina juz'an min nuris sutur. Sedangkan arasy yang ada di depan kursi Allah itu merupakan satu bagian dari 70 bagian cahaya pelindung. Yakni yang dimaksud dengan biha dengan pelindung itu, dengan satu sutur itu adalah al-hujub, pelindung-pelindung. Jadi arasy itu berbentuk cahaya. Cahayanya ini merupakan satu bagian dari 70 bagian cahaya pelindung yang Allah ciptakan. Masya Allah, tabarakallah. Wa warada anna nura kulli hijabin masiratu 500 amin. Ada diriwayatkan dalam sebuah keterangan, ya Imam Ghazali tidak bilang bahwa ini hadis ya. Sebuah keterangan menyebutkan bahwa cahaya setiap hijab, tadi hijab itu kan ada 70 tuh, pelindung ya, atau benteng yang membentengi arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terdiri dari 70 hijab. Satu hijab dengan hijab yang lain perjalanannya 500 tahun. Jaraknya itu jarak 500 tahun perjalanan. Kenapa demikian? Walau la zalika lah taraqu hamatul kursiyyi min nurihim wa hamatul arsy min nurihim. Kalau jaraknya terlalu dekat, pasti para malaikat yang menjaga kursi, para malaikat yang menjaga arasnya Allah akan terbakar hangus, akan hangus terbakar oleh cahayanya dari 70 cahaya pelindung itu. Masya Allah. Kemudian wal arsyu jismun nuraniyun alawiyyun fauqal kursi. Ini pendapat Imam Ghazali kalau ini. Aras itu adalah jisim yang berupa cahaya, cahaya yang di atas cahaya, yang berada di atas kursinya Allah. Bahwa ghairuhu, aras itu bukan kursi. Aras lain lagi. Ya, kursinya Allah itu ada di atas langit ketujuh, maka aras Allah di atas kursinya Allah. Allahu Akbar. Khilafan lil Hasan al-Basri, berbeda dengan pendapat Imam Hasan Basri yang mengatakan yang dimaksud dengan kursi itu aras itu sendiri. Aras adalah kursi. Jadi, kalau pendapatnya Imam Ghazali lain lagi. Ya, kursi-kursi, aras ya aras. Ya. Kan kursi itu sudah jadi bahasa Indonesia itu. Kedudukan. Jadi kursi dewan, kursi presiden, kursi gubernur, kursi bupati. Sudah jadi istilah bahasa Indonesia. Padahal itu bahasa Al-Quran itu, kursi itu. Ya, kedudukan. Di bahasa Indonesia kan menjadi kedudukan. Kila diceritakan bahwa aras itu min yakutatin hamro'a, terbuat dari yakut merah. Bisa dibayangkan yakut merah begitu luas, begitu besar, bagaimana indahnya. Wakila min jauhara khadra, ada yang mengatakan itu dari mutiara hijau. Wakila min durratin bayda, ada yang juga bilang bahwa itu dari mutiara yang berwarna putih. Wakila min nurin, ada yang juga mengatakan bahwa aras itu terbuat dari cahaya. Bagaimana ini kok bisa beda-beda pendapat antara para ulama? Kata Imam Hasan al-Basri, aras itu ya kursinya Allah, kursi ya arasnya Allah. Kata yang lain, aras dengan kursi berbeda. Aras itu terbuat dari
yakut merah, ada yang bilang dari mutiara hijau, ada yang bilang dari mutiara yang putih, ada yang bilang dari cahaya. Wal aula, kata Imam Ghazali, yang lebih utama itu al-imsak anil qata' bihaqiqatih. Sudah. Yang paling baik itu tidak usah membahas tentang hakikatnya arasy. Jadi kalau kita membahas hakikatnya arasy, tidak akan sampai otak kita. Lebih baik kita ucapkan wallahu a'lam. Hanya Allah yang maha tahu. Itu pendapat Imam Ghazali. Ini pemikiran bijak seorang Imam Ghazali, walaupun beliau seorang filosof, seorang ahli filsafat, seorang pemikir ulum, tetapi dalam urusan arasy ini, kata beliau, sudah lebih baik kita menahan diri untuk membahas hakikat makna sebetulnya mahwal arsyu, apa itu arasy, karena hanya Allah yang tahu. Wa yusammil falakiyun bil falakitasi. Oleh karena itu ahli falak, ya, ahli falak itu ahli astronomi, bukan orang-orang yang suka malak, bukan. Sebab ada orang ahli falak itu ya preman yang suka malakin ojek, suka malakin emak-emak. Nah, atau itu mah ahli malak. Ini ahli falak, ya, astronomi, yang mengatakan bahwa arasy itu al-falakutasi, ya. Jadi bagian ufuk yang nomor 9. Ada yang juga yang bilang wal falakul a'la. Ya, ada arasy itu disebut falak yang paling tinggi. Wa falakul aplak, ada yang menyebutnya falakul aplak. Ya, ada mantap kolot baheula mah orang Sunda bilang, wah, ya sangat langit saking upluk aplak. Nah, upluk aplak itu dari bahasa ini, ya. Mengadopsi dari falakul aplak. Ada yang bilang juga falakul atlas. Ai al-khali minal kawakib. Maksudnya falak yang bersih dari bintang-bintang. Di arasy itu nggak ada. Nggak ada bintang, nggak ada planet lain. Arasy itu bersih. Ya, jadi kalau planet-planet itu ya di bawah langit ini. Ya, kalau di bawah langit begitu luas, begitu banyak planet-planet, kan miliaran, mungkin triliunan. Bagaimana dengan arasy-nya Allah? Kebesarannya. Kursinya Allah, arasy-nya Allah. La ya'lamuhu illallah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Idh kulluha ala ma qala qudama wahlil hay'ah sawabitu fil fulkis saminil musamma indahum bipalakil buruj. Karena apa yang disampaikan itu seperti, ya, semuanya apa yang disampaikan oleh Qudamau ahlil hay'ah. Jadi ahli alam kuno, ya, ahli fisika kuno itu menetapkan bahwa menurut mereka arasy itu termasuk falak yang ke-8. Ya. Dan mereka bilang falak yang ke-8 itu arasy itu disebut falak buruj katanya. Wa inda ahli syar'i bil kursi. Menurut ahli syara', ya itu tadi kata Imam Hasan Basri, arasy itu ya sama dengan kursi. Wal arsyu, arasy itu saqaful makhluqat. Atapnya makhluk Allah semua. Ibarat sebuah rumah, ada pondasi, ada lantai, ada atap. Nah, ini atap yang melindungi dari untuk yang menjadi pelindung, ya, dari seluruh makhluk Allah, langit, planet, semua galaksi, bintang, bulan-bulan yang lainnya, ya, planet-planet yang lain, termasuk bumi yang kita tinggali, itu semuanya diatapi oleh arasy-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fala syai' yakhruju min dairati. Tidak ada sesuatu pun yang bisa keluar dari daerahnya arasy. Ya, karena dia jadi atap itu. Wah, ini bisa keluar timah. Dari rumah itu kan ada atapnya. Ya nggak bisa dia keluar dari atap itu, ya karena rumah itu
Penduduk rumah di sana itu diatapi ya, oleh atap rumah kita itu. Demikian juga Arsy. Arsy itu sebagai atap dari seluruh makhluk Allah. Tidak ada yang satu makhluk Allah pun yang keluar dari daerah wilayahnya Arsy Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Arsy itu muntaha ilmil ibad, puncak dari pengetahuan seorang hamba. Hamba-hamba Allah. Ya sudah. Puncaknya ya di Arsy itu. La majala lil idrak wara'ah. Tidak ada sedikit pun peluang, tidak ada sedikit pun celah majal itu ya, untuk mengetahui apa yang ada di balik, di belakang dari Arsy itu. Apa yang ada di belakang Arsy tidak sedikit pun punya kesempatan untuk mengidrok, mengetahui apa yang ada di balik Arsy itu. Wala matlaba li talibin fauqah. Gak bisa didapatkan bagi orang-orang yang mencari apa yang ada di atas Arsy itu apa sih? Gak bisa ditemukan itu. Karena ya Arsy itu muntaha ilmil ibad, puncak dari pengetahuan hamba-hamba dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Mari kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah, Masya Allah. Ketika kita mengucapkan subhanallah, 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 harusnya terbayang dalam ingatan kita betapa sucinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam. Suci Allah dari segala kekurangan, suci Allah dari segala teman, suci Allah dari segala ketidaksempurnaan. Maha suci Allah, Allah maha sempurna. Ketika kita ucapkan alhamdulillah, maka terbayang dalam ingatan kita betapa nikmat Allah begitu banyak diberikan kepada kita dan hamba-hamba Allah yang lainnya. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka bayangkan dalam ingatan kita kebesaran Allah yang luar biasa. Sedikit pun tidak ada yang pantas untuk kita banggakan, untuk kita sombongkan di hadapan akbarnya Allah Subhanahu wa taala ya. Qala berfirman Allah taala sedikit lagi ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah. At-Taubah ayat 129 ya, surat At-Taubah ayat terakhir. Jika mereka berpaling, tidak mau beriman kepadamu wahai Muhammad, fakul, ucapkan oleh kamu, hasbiyallah, cukup bagi kami, cukup bagiku Allah sebagai Tuhan seluruh sekalian alam, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia, alaihi tawakkaltu, kepadanya aku tawakal, wa huwa, dan Allah itu Rabbul arsyil azim, Tuhan arsy yang maha agung, Tuhan arsy yang maha besar. Nah, jadi kalau kita dakwah, berbuat untuk umat, menjadi pemimpin, mengajar santri, mengajar anak-anak sekolah, kalau misalnya susah diaturnya, susah diarahkannya, ya sudah. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah.
Maka ditambah lagi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, gak usah dipakai pikiran, apalagi menciutkan semangat kita. Cukuplah Allah sebagai penolong kita semua. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Kita semua harus bertawakal kepadanya. Karena Allah itu, kenapa kita harus bertawakal? Rabbul Arsyil Azim. Allah adalah Tuhan. Tawakal itu setelah adanya ikhtiar ya. Nih, kalau kita, Kangjeng Nabi sudah ikhtiar, merayu, membujuk, berdakwah dengan berbagai macam cara, tetapi tawallau, mereka tetap ingkar, mereka tetap berpaling. Ya sudah, semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru tawakal. Sudah ikhtiar si beta supaya menambah kuota ya pesantren yang dapat bantuan, ya ternyata dikasihnya 10, ya sudah, tawakal saja, begitu ya. Ya karena Rabbul Arsyil Azim, Allah lah Tuhan Arasy yang maha agung. Wassafahu bil azami li'annahu a'zamul makhluqat. Kenapa Arasy itu Rabbul Arsyil Azim? Allah itu Tuhan Arasy yang gede. Yang gede itu bukan Allahnya, tapi Arasnya. Al-Azim itu naat dari man'utnya Al-Arsy. Arasy yang gede sekali. Kenapa disifati oleh Allah Arasy yang gede? Li'annahu a'zamul makhluqat. Karena Arasy itu adalah makhluk Allah terbesar. Makhluk Allah terbesar ya Arasy. Bumi ini langit ya, kalau bumi apalagi. Gak ada apa-apanya banding kebesaran Arasy-nya Allah. Tadi apa itu, langit yang begitu luas itu seperti lingkaran kecil kalau dibandingkan dengan Arasy-nya Allah di atas atau di sebuah padang yang luas. Ya, Arasy itu padang ini yang luas sekali, sementara langit dan segala isinya dengan miliaran galaksinya hanya sebesar lingkaran kecil saja. Kalau diumpamakan, insyaallah, subhanallah, tabarakallah. Nah, sampai di sini dulu ya, karena waktunya sudah habis. Semoga ada sedikit hikmah, walaupun hanya kecil sekali, yang bisa dapat kita ambil dari pengajian pagi ini, khususnya tentang bab kebesaran Allah ini. Mudah-mudahan menjadi obat terus bagi hati kita, agar kita tidak menjadi hamba-hambanya yang bersombong, kita tidak menjadi hamba-hambanya yang takabur, kita tidak menjadi hamba-hambanya yang kibir, tetapi kita dijadikan Allah menjadi hamba-hambanya yang rendah hati, hamba-hambanya yang tawadhu', yang mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun utufi biha arral wabail Hatimah Al-Mustafa Wal-Murtaba Abnahuma wa Fatimah. Ku berkahna lima jalmi Mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu matak nganyerikeun. Ku berkahna Kangjeng Nabi
Sayyidina Ali, Hasan Husain cucu Nabi, Siti Fatimah Nusudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.